Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja kita ke program interpolasi atau interpolation search. Yang dimana di sini banyak tahapannya. Kita mendeklarasikan variabel dulu, proses penginputan data, input data yang akan dicari, proses pengurutan data, dan proses pencarian data. Jadi, sebelum kita mencari data, kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Yang tadinya beracak menjadi terurut. Nah, langsung masuk aja ke deklarasi variabel. Deklarasi variabel di sini yang artinya memperkenalkan suatu identitas data yang dimana indeks A ini yang bernilai 4 I, J, K, TKR, low, high post TM, dan TM. Nah, yang berarti di sini itu jenis datanya ini adalah integer, bilangan bulat. Nah, header program ini saya buat program interpolation search by Siti Fadila. Langsung saja kita masuk ke proses penginputan data. Nah, for I sama dengan 0, I lebih kecil dari 4, I plus plus. Selama I sama dengan 0, I sama dengan 0, nah, I-nya 0, berarti 0 lebih kecil dari 4. Benar. Kalau benar, dia mencetak printf data ke %d berarti 1. Data ke 1 adalah, nah nanti kita masukkan, berarti cetak ya, data ke 1. Di sini saya masukkan 2. Nah, setelah itu dia beralih ke I++, berarti I-nya bertambah. I++ yang artinya I sama dengan I tambah 1. Berarti di sini I-nya 1. 0 tambah 1, 1. Maaf. I lebih kecil dari 4. Ya, benar. Kalau benar, cetak data ke 2. Berapa kita sini buat, misalnya 4. Oke. Balik lagi ke I++. Di sini I-nya bertambah menjadi 2. I sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 4. Ya, benar. Kalau benar, data ke 3. Sini saya buat 3. Nah, setelah itu beralih lagi ke I++. Berarti di sini I-nya sama dengan 3. 3 lebih kecil dari 4. Ya, benar. Di sini kita cetak data ke 4. Saya buat 7. Nah, balik lagi ke I++. Berarti I-nya adalah 4. Kita
kita cek 4 lebih kecil dari 4 enggak? Salah, berarti dia berhenti programnya. Nah, langsung masuk ke input data yang akan dicari. Berarti sini kita masuk ke proses input data yang akan dicari. Di sini masukkan data yang akan dicari. Misalnya nih, saya mau cari data 3. Nah, data 3. Setelah kita menginputkan data yang akan dicari, langsung dia ke proses pengurutan data. Proses pengurutan data. Nah, di sini masuk iterasi 1. Iterasi 1 for i sama dengan 0, i lebih kecil dari 4, i plus. Berarti selama i sama dengan 0, i nya 0, berarti i lebih kecil dari 4, maka 0 lebih kecil dari 4. Benar. Kalau benar, dia masuk ke perintah selanjutnya, sintaks yang for j sama dengan i. Nah, di sini kita buat iterasi 1.1. Berarti selama j sama dengan i tambah 1, i nya tadi 0, berarti 0 tambah 1, j nya adalah 1. Masuk nih ke j lebih kecil dari 4, berarti 1 lebih kecil dari 4. Benar atau salah? Nah, benar. Kalau benar, dia lanjut ke sintaks selanjutnya, if. Berarti if jika indeks A bernilai i lebih besar dari indeks A bernilai j. Nah, di sini kita jabarkan. Jika indeks A, i-nya berapa tadi? I di sini adalah 0. 0 lebih besar dari j. J-nya tadi kita cari udah dapat 1. Berarti 1 nih di sini. Jika indeks 0 tadi berapa? Kita cari. Nih. 0 1 2 3. Kita langsung masukin aja di sini biar nggak capek-capek liatnya. Berarti indeks i sama dengan 4 ya, 4 aja bikin karena ada 4 data. 2 4 3 7. Nah, yang dikatakan array itu indeksnya dimulai dari 0. Berarti indeks 0 adalah 2, indeks 1 adalah 4, indeks kedua adalah 3, indeks 3 adalah 7. Nah, jadi dia dimulai dari 0. Berarti array A ini memiliki 4 data dan memiliki indeks 0, 1, 2, dan 3, yang dimana indeks 0 ini adalah 2.
Berarti jika 2 lebih besar dari indeks 1, 0, 1, berarti 4. 2 lebih besar dari 4, salah. Kalau dia salah, dia nggak lanjut nih ke TKR, ke perintah TKR. Nah, dia beralih ke J++. Berarti J tadi 1. Nah, kalau J++ berarti J sama dengan J tambah 1. Nah, di sini J-nya sama dengan 2. 2 lebih kecil dari 4. Ya, benar. Masuk ke perintah if. Jika indeks A I-nya adalah 0, J-nya tadi kita dapat 2. Nah, jika 0 tadi adalah 2. 0 indeks 0 2 ya. Lebih besar dari indeks 2. 0, 1, 2, 3. Salah nggak? 2 lebih besar dari 3. Salah. Nah, teman-teman, di sini kita logikakan saja ya. Jika kita mengulang ke J++, berarti dia sampai indeks ketiga, dia nilainya akan tetap salah karena indeks 0-nya adalah 2. Nah, berarti indeks 2 nilai 2 lebih besar dari 3. Salah. 2 lebih besar dari 7. Salah. Maka di sini saya bikin DST ya. Nah, kalau dia salah, dia nggak lanjut ke TKR. J++-nya pun sudah habis, maka lanjutlah ke I++. Di sini kita buat iterasi kedua. I sama dengan, nah tadinya kan I-nya adalah 0, berarti I++. I-nya bertambah 1, berarti di sini I-nya 1. 1 lebih besar ini ya teman-teman, 1 lebih besar 4. 1 lebih kecil dari 4. Ya, benar. Kalau dia benar, maka dia ke perintah selanjutnya, iterasi 2.1. 2.1 berarti yang ini, for J. Selama J sama dengan I tambah 1, berarti J sama dengan I-nya adalah 1. 1 tambah 1. J-nya adalah 2. Nah, lanjut nih. J lebih kecil dari 4. Berarti 2 lebih kecil dari 4. Benar nggak? Benar. Karena 2 lebih kecil dari 4. Nah, jika benar, maka lanjut ke perintah if. Di sini jika indeks A bernilai I lebih besar dari indeks A bernilai J. Nah, kita jabarkan. Indeks I ini tadi
jadi 1, bukan 0 lagi karena kita udah masuk ke iterasi 2. Berarti 1 lebih besar dari indeks A bernilai J. J-nya berapa? 2. Jika indeks 1 ini tadi berapa? 0, 1. Berarti 4 ya. 4 lebih besar dari indeks yang kedua 0, 1, 2, 3. Berarti nilainya benar apa salah? Benar. Jika dia benar, maka lanjut ke TKR. Maaf, di sini kita buat iterasi 2.2. Lanjut ke TKR berarti iterasi 2.3. Di sini TKR sama dengan indeks A bernilai I. Kita jabarkan berarti TKR adalah indeks A bernilai I. I berapa di sini? 1. Berarti 1. Kita jabarkan lagi, berarti TKR adalah indeks 1 adalah 0, 1, 4. Berarti TKR 4. Langsung nih masuk ke selanjutnya. Berarti di sini indeks A bernilai I. I-nya tadi adalah 1. Indeks A bernilai I. I-nya adalah 1 sama dengan indeks A bernilai J. Indeks A bernilai J adalah 2. J-nya adalah 2. Lanjut ke perintah selanjutnya. Berarti di sini indeks A bernilai J sama dengan TKR. Kita jabarkan lagi. Indeks A bernilai 2, J-nya tadi 2, sama dengan TKR. TKR-nya berapa? 4. Disinilah ada perubahan posisinya teman-teman. Berarti yang tadinya langsung aja ya kita buat sini deskripsinya. Perubahan posisi dari menjadi indeks A bernilai 4, datanya ada 4. Indeks 1 indeks 1 2 3
Nah, di sini ada perubahan posisi yang berarti di sini berarti ada perpindahan posisi yang berarti indeks A, array A berindeks 2 itu TKR 3. Berarti 3 maaf ulangi. Indeks 1 itu bernilai 3 dan indeks 2 bernilai 4. Berarti ini indeks 0. Ini indeks 1 berarti 3 kan? 3. Berarti di sini ketik 3 indeks 2 adalah 4 dan indeks yang terakhir adalah 7. Nah, di sini teman-teman terjadi perubahan posisi yang dari 2 4 3 7 menjadi 2 3 4 7. Setelah terjadi perubahan posisi, lanjut kita ke iterasi iterasi 3 yang dimana i-nya tadi 1 sebelumnya. Nah, di sini berarti i-nya adalah 2. 2 lebih kecil dari 4. Nih. Mana nih? Ini dia. 2 lebih kecil dari 4. Ya, benar. Kalau benar, masuk ke iterasi 3.1. Selama J sama dengan I tambah 1. Berarti kita di sini jabarkan 2. J sama dengan 2 tambah 1. Berarti J-nya adalah 3. Nah, 3 lebih kecil dari 4. Ya, benar. Kalau benar, dia masuk nih ke perintah if. Berarti iterasi 3.2 if array A berindeks i lebih besar dari array A berindeks j. Berarti di sini if i-nya adalah 2. Masukkan 2, lalu j-nya adalah 3. Nah, berarti if indeks 2 nih, kita melihat indeks itu yang indeks yang posisinya udah terubah. Jangan pakai array yang belum berubah tadi, yang array pertama, jangan. Jadi kita lihat dari posisi yang udah terurut tadi, yang udah terubah. Berarti indeks 2 0 1 2 4 lebih besar dari indeks 3 0 1 2 3 7. Salah. Kalau salah, dia enggak ke perintah TKR, dia ke J++, balik ke J++. Kalau J++ berarti di sini J-nya bertambah 4. J-nya adalah 4. Nah, 4 lebih kecil dari 4. Salah.
Kalau salah maka ke I++ lagi, berarti masuk ke iterasi 4. Masuk ke iterasi 4. Tadi I-nya 2, berarti di sini I++, jadi I-nya 3 ya teman-teman. 3 lebih kecil dari 4? Ya, benar. Kalau benar, dia lanjut ke perintah selanjutnya. Cara berulang sama kayak tadi. Berarti selama J sama dengan I tambah 1, berarti J sama dengan I-nya adalah 3. 3 tambah 1, 4. J-nya adalah 4. Nah, 4 lebih besar dari 4. Salah. Nih, yang perintah ini. J lebih kecil dari 4. Salah. Kalau salah, dia enggak ke perintah selanjutnya. Dia masuk ke iterasi 5. Yang dimana I sama dengan 4. Tadi 3. Ini bertambah 4. Nah, yang ini. Iterasi 4 sekarang. Iterasi 5. Berarti 4 lebih kecil dari 4. Salah. Nah, kalau kita lanjuti, dia udah nggak bisa karena di iterasi pertama dia udah salah, jadi nggak bisa ke iterasi selanjutnya. Maka pengurutan datanya adalah nih 2, 3, 4, 7. Sudah benar. Jika sudah terurut, kita masuk ke proses pencarian data. Nah, sini TM adalah 0. Height-nya 3. 0, 1, 2, 3. Low 0. Ini pakai perulangan do while. Berarti di sini perulangan do while adalah dia dilakukan dulu, baru ngeceknya itu di terakhir. Jadi dilakukan dulu. Berarti di sini ada rumusnya nih untuk interpolasi, yang dimana rumusnya pos sama dengan K. K itu pencarian data. Nilai berapa yang kita cari tadi? 3. Berarti K-nya nanti 3. Oke, langsung aja kita masuk. Pos sama dengan K. 3 kurang low. Low-nya 0. Berarti indeks 0 dibagi A. Height-nya adalah 3. Kurang A indeks low-nya 0 dikali
High-nya itu 3, berarti 3 high kurang low, 3 dikurang 0 ditambah low-nya adalah 0. Sini masuk pos 3 kurang indeks A, array A indeks 0. Indeks 0 adalah 2, berarti 3 kurang 2 kurang per indeks 3 adalah 0, 1, 2, 3, 7 dikurang indeks 0 adalah 2. Oke. Dikali 3 kurang 0, 3 tambah 0, berarti di sini pos sama dengan posnya adalah 1. Nah, masuk nih. If masuk ke perintah selanjutnya. If array A indeks pos sama dengan K. Berarti kita buat aja percabangan 1. If berarti jika A posnya tadi 1 ya teman-teman, 1 sama dengan K ini nilai yang mau kita cari. Tadi kan udah dari atas nih, yang kita cari adalah 3, berarti K nya adalah 3. Nah indeks 1 adalah, oke, kita lihat nih sini, 0, 1, berarti 3. Indeks 1 adalah 3 sama dengan 3. Benar atau salah? Ya, benar. Jika benar, masuk ke TM++. Berarti sini TM sama dengan TM tambah 1. Tadi TM-nya adalah, kita lihat di atas nih, TM-nya 0, berarti 0 tambah 1. TM sama dengan 1 sekarang. Break. Nah, ke percabangan 2. Kita masuk ke percabangan 2. Kita ngecek. Kita lakukan nih ke percabangan 2. If array A indeks pos lebih besar dari nilai K, berarti sini bisa kita jabarin. Posnya tadi 1, berarti indeks A pos 1. K-nya 3.
Jika indeks 1 berapa? Indeks 1 itu 3 ya. 0, 1. 1. Itu 3. Oke. 3 lebih besar dari 3 enggak? Enggak. Berarti salah, teman-teman. Nah, kalau dia salah, dia enggak ke perintah hike sama dengan pos kurang 1, enggak. Ataupun dia ke perintah else if a pos lebih kecil dari k, enggak. Jadi dia langsung ke perintah selanjutnya, ke while. Tapi karena ini udah saya buat percabangan 1, percabangan 2, jadi nggak apa-apa ya saya jabarkan aja ya di hike-nya ini. Hike pos, kalau dia benar, dia ke hike sama dengan pos kurang 1. Berarti hike posnya adalah 1 kurang 1. Hike-nya 0. Else lainnya. Berarti kita buat di sini percabangan 3. If array A indeks pos lebih kecil dari K, berarti kita jabarkan di sini. Posnya adalah 1. K-nya 3. Berarti if 3 lebih kecil dari 3. Bener nggak? Salah. Ini salah. Kalau dia benar, dia ke low pos tambah 1. Di sini saya jabarkan aja biar teman-teman ngerti apa sih arti dari pemrograman ini semua. Makanya di sini saya jabarkan. Berarti di sini low sama dengan pos tambah 1. Nih. Low sama dengan 1 tambah 1. Low-nya 2. Nah, masuk while yang artinya selama K, nilai K lebih besar sama dengan array A indeks low. Oke, langsung aja kita jabarkan di sini. Berarti K-nya adalah 3. Lebih besar sama dengan indeks A low. Low-nya tadi adalah 2. Low-nya 0. Nih. Lalu nilai K itu 3. 3 lebih kecil sama dengan indeks A
height-nya adalah 3. Kenapa kita nggak pakai low-nya ini dari sini, nilai low 2? Karena di percabangan 1 dia itu udah benar. Maka lanjut ke TM++, dan di sini dia break. Kalau dia break dan di sini di percabangan 1 benar, dia nggak lanjut ke percabangan 2 atau percabangan 3. Nah, jadi yang kita pakai indeks low-nya itu dari yang nilai yang paling pertama itu 0. Berarti di sini while selama 3 lebih besar sama dengan indeks 0 adalah 2. Oke. Dan 3 lebih kecil sama dengan indeks 3. Indeks 3 tadi adalah nih. Indeks 3 0, 1, 2, 3. 7. Nilainya 7. Berarti 7. Nah, dari kedua ini dia udah benar. Oke, kita buat di sini benar. Berarti algoritmanya udah benar. Dan lanjut ke if TM lebih besar sama dengan 0. Lebih besar 0. Nah, kita jabarkan. Jika TM-nya tadi 1, nilainya 1. 1 lebih besar dari 0. Ya. Benar. Kalau benar, dia tercetak printf data 3 yang dicari ada dalam array. Nah, kalau benar, maka tercetaklah data 3 yang dicari ada di dalam array. Oke. Nah, kalau dia tidak ditemukan, dia beralih ke else, ke yang artinya lainnya. Nah, itu dia nyetak data tidak ditemukan dalam array. Tapi di sini ditemukan, maka dia data yang dicari ada dalam array. Oke. Untuk ngecek, oke, di sini bisa kita cek langsung ya, algoritmanya yang saya buat tadi udah benar atau belum, bisa kita cek di sini. Nah, data ke-1 tadi kita buat 2. Data kedua 4. Sini 4. Data ketiga 3. Data keempat nilainya 7. Oke. Nah, masukkan data yang akan dicari di sini. Tadi kita mau cari nilai 3. Oke. 3. Lihat hasilnya. Nah, hasilnya tadi udah benar ya. Data 3 yang dicari ada dalam array. Oke, segitu aja. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.